Halo para wibu yang masih bikin PR. Kali ini kita bahas iPhone XR. Cailah, dah main pantun aja dah. Oke, fokus pada pembahasan video ini, iPhone XR. Kali ini kita kedatangan unit iPhone XR. Oke, kembali ke ulasan iPhone XR. Ini gimana sih kok malah gak ada ujungnya? Per video ini dibuat, yakni Agustus 2022, iPhone XR sudah memasuki range harga yang cukup terjangkau, yakni kisaran 4 juta hingga 4,5 jutaan untuk base modelnya yang 64 GB. Tergantung S garansi juga sih, entah itu Inter ataupun iBox, dan tergantung kondisi juga serta kelengkapan. Berlanjut ke spesifikasi, seperti yang kita ketahui, bahwa iPhone XR dirilis berbarengan dengan seri iPhone XS dan XS Max, yang dimana pada saat itu XR menjadi penengah harga merayat line-up iPhone, yang XS dengan harga $999, XS Max seharga $1099, dan coba tebak, iPhone XR cukup menggembarkan pada saat itu. Dengan harga $749, kalian sudah bisa memboyong iPhone ke rumah, dengan jeroan yang sama persis seperti lini seri flagshipnya, yakni XS. Hanya saja kapasitas RAM yang diusung oleh XR lebih sedikit daripada XS, dengan XR RAM sebesar 3GB dan XS dengan RAM sebesar 4GB. Sama-sama ditenagai dengan prosesor A12 Bionic fabrikasi 7 nanometer, yang pada saat itu merupakan prosesor keluaran Apple yang cukup cepat dan efisien dalam multitasking. Kembali ke spesifikasi, Apple dalam membuat iPhone XR mengkombinasikan prosesor A12 Bionic yang dipadukan dengan RAM 3GB. Kinerjanya masih cukup efisien, mengingat pada tahun 2022, iPhone XR sudah memasuki tahun keempat. Pindah antar aplikasi pun masih sangat lancar sekali. Hal ini juga didukung oleh optimalisasi iOS 15. CPU-nya sendiri dibekali dengan spek hexacore 2x2,5 GHz Vortex plus 4x1,6 GHz Tempest. Dan GPU menggunakan Apple GPU dengan 4 core graphics. Seperti yang kita ketahui, bahwa Apple menghadirkan Face ID juga di seri iPhone ini sebagai secure ID yang diklaim oleh Apple cukup aman. Skor Antutu benchmarknya masih cukup tinggi dengan angka sekian. Namun, skor Antutu tersebut hanya sebagai referensi saja ya, tidak bisa dijadikan patokan pasti. Dibandingkan dengan perangkat Android dengan tahun rilis yang sama, iPhone XR masih bisa diandalkan dalam segi spesifikasi. Mengenai desain, iPhone XR sudah menghadirkan Face ID, yang tentunya layarnya sudah full tanpa dagu. Walaupun di sini masih ada poni guna peletakan kamera dan sensor Face ID itu sendiri. Menurut saya, poni tersebut membuat desain iPhone XR ini cukup stylish dan tidak ketinggalan zaman banget. Ya, walaupun poninya juga cukup tebal. Dengan berat 194 gram, XR cukup pas di genggaman bagi tangan besar pria dewasa. Dan dimensi XR ini yang bisa dibilang nggak terlalu besar banget lah, yakni 150,9 x 75,7 x 8,3 mm. Yang cukup membedakan XR dengan seri XS Max dan juga XS ya. Yang paling mencolok ialah warna dari iPhone XR itu sendiri. XR hadir dalam 6 varian warna yang berbeda, yakni putih, hitam, merah, atau yang lebih sering dikenal dengan red product, kuning, biru, dan juga oranye atau Apple menyebutnya coral. Juga XR di sini sudah dibekali dengan sertifikasi IP67 Dust or Water Resistant hingga kedalaman 1 meter dengan durasi 30 menit. Tapi saya tidak sarankan untuk tetap dicelup langsung ya, karena iPhone ini juga sudah berumur. Dalam hal layar, XR memiliki bentang layar seluas 6,1 inci, lebih luas daripada iPhone XS yang bentang layarnya masih 5,8 inci. Tapi resolusi layar XR belum Full HD atau Full HD. Resolusi layarnya hanya sebatas 828 x 1792 pixel dengan rasio layar 19,5:9. Ya, walaupun belum Full HD, Apple mengklaim bahwa layar yang diusung XR sudah liquid retina display dengan jumlah nits sebesar 625 nits, dan apabila di bawah sinar terik matahari masih terlihat cukup jelas. Dan ya, hal tersebut juga berdampak pada kinerja baterai, alias bisa ngirit lah baterainya juga. Dan karena layarnya yang tidak terlalu banyak makan daya juga ya. Dan untuk sekedar nonton konten di YouTube sih juga masih aman dan nyaman saja. Fitur True Tone di sini juga tak lupa disematkan oleh Apple dan sudah white color gamut juga. Berlanjut ke jaringan, XR sudah diberi amunisi oleh Apple mengenai sinyalnya yang sudah 4G. Namun, XR ini belum 5G seperti iPhone SE 2022, iPhone 12 series, dan iPhone 13 series.
Dan tak lupa juga dibekali dual SIM, yang dimana terdiri dari nano SIM dan juga satu lagi eSIM-nya. eSIM sendiri di Indonesia sampai saat ini yang saya ketahui, hanya ada satu provider yang menyediakan eSIM. Kalau kalian lebih tahu, tambahkan komentar saja di bawah. Hal ini merupakan langkah awal oleh Apple pada saat itu untuk menggait user HP yang sudah terlanjur terbiasa menggunakan dual SIM, yang dimana biasanya SIM yang satunya untuk kebutuhan paket data atau kebutuhan kantoran. WiFi pun juga sudah memiliki speed yang standar dengan spesifikasi WiFi 802.11 ABG-NAC dual band with hotspot. Ya, walaupun begitu, terlepas belum adanya 5G di XR, jaringan 5G sendiri di Indonesia juga belum merata dan maksimal dalam perluasan jaringannya. Jadi not so bad lah. Selanjutnya terkait baterai. XR dibekali dengan baterai lithium ion berkapasitas 2942 mAh. Cukup awet apabila dalam penggunaan standar non-gaming seperti sosmed Instagram, Twitter, WhatsApp, ataupun yang lain. Pengisian daya baterai sudah didukung dengan fast charging. Namun, fast charging iPhone XR ini sebatas 15 watt dengan sertifikasi USB Power Delivery 2.0 dan juga Qi Wireless Charging. Namun itu semua juga tergantung pada baterai health unit masing-masing XR. Kemudian performa gaming di XR ini masih cukup mumpuni juga loh. PUBG mendapat settingan smooth HD, Genshin dapat setting high, dan COC auto rata kanan tentunya. Performanya smooth semuanya dan rata-rata menghasilkan 30 hingga 50 fps, serta maksimal ya tetap saja 60 fps ya. Namun itu semua tergantung dari judul game dan skin game itu sendiri, tidak serta-merta dapat dipukul rata terkait fps. Mengenai konektivitas XR di sini cukup lengkap dan sudah standar kekinian, yakni sudah terdapat WiFi, Bluetooth versi 5.0, NFC pun juga ada, dan dilengkapi dengan GPS. Mengenai Bluetooth, apabila kita sambungkan ke speaker Bluetooth juga tidak ada delay sama sekali. Dan satu keunggulan produk Apple ialah AirDrop, yang dimana kita dapat dengan mudah dan cepat membagikan atau sharing file antar produk Apple juga tentunya, seperti iPad, MacBook, Mac Mini, iMac, dan lain-lain, baik itu berupa foto, video, data pekerjaan, dan file lainnya. Berlanjut ke sektor kamera, dengan amunisi kamera sebesar 12 MP, XR masih cukup jumawa. Apple dari dulu memang tidak perlu mementingkan besaran megapiksel pada kameranya, mereka lebih mementingkan kualitas sensor yang disematkan dan lensanya. Dan itu benar semua. Semua itu terjawab dan terbukti pada setiap hasil kameranya yang dimana mayoritas terlihat lebih jernih dan lebih natural. Sebagaimana berikut, saya lampirkan hasil foto dan juga hasil videonya. Ya, seperti inilah. Ya, dan ini menggunakan kamera iPhone XR, terutama kamera belakang. Bisa dilihat untuk warnanya lebih natural dan hijaunya hijau-hijau. Ya, bukan hijau toska sih. Dan detailnya cukup mantap. Dan ini direkam menggunakan 1080 60 fps. Walaupun sudah cukup berumur, XR di sini masih lumayan powerful. A12 Bionic yang tersemat sebagai otak dan pusat kendali dari segalanya yang ada di XR mampu mengakomodasi semua tugas-tugas yang dibebani. Diajak kerja oke, dijadikan daily driver not bad, game kompetitif libas. Tapi saya tidak menyarankan iPhone XR ini sebagai daily gaming kalian. Untuk daily gaming mobile, saya lebih menyarankan untuk mengambil iPad saja. Pada akhirnya, iPhone XR masih bisa dijadikan daily driver di tahun 2022 ini. Dan kemungkinan besar masih mendapatkan update iOS hingga 2-3 tahun ke depan. Berkaca dari iPhone 6s dan iPhone SE generasi pertama yang sampai sekarang masih mendapat update hingga iOS 15. Ya, tapi intinya nggak sampai iOS 16 juga sih. XR sangat worth bagi kalian, bagi yang ingin mencicipi Face ID atau kalian yang akan upgrade dari iPhone 6s. Cukup worth it apabila upgrade ke XR ini. Perubahan besar dari desain layar dan dukungan iOS cukup signifikan bagi peningkatan user generasi 6s sebelumnya. Dan mengingat harga bekasnya XR sekarang sudah cukup terjangkau. Di banyak marketplace harganya sudah menyentuh angka atau range harga 4 jutaan. Tergantung es garansi juga dan juga kondisi kelengkapan. Minusnya menurut saya di iPhone XR ini tidak adanya lensa wide ya. Yang dimana dalam kebutuhan fotografi maupun videografi cukup penting.
Namun hal tersebut tidaklah terlalu berdampak apabila kalian tidak terlalu mementingkan wide lens. Overall kameranya juga sudah cukupan dan rekor video sih masih smooth dan cukup stabil. Intinya, untuk daily driver, iPhone XR ini masih dapat mengakomodasi berbagai aplikasi standar dan keseharian. Desain layar yang depan cukup wah dan tidak jadul, tersemat di iPhone XR ini. Akhir kata, itulah sedikit pembahasan XR kita kali ini. Saya harap video ini dapat dijadikan referensi bagi kalian yang akan meminang iPhone XR ini di tahun 2022. Dan ingat, September besok kemungkinan akan ada rilis iPhone baru ya. Dan itu bisa membuat iPhone XR ini harganya lebih murah lagi ya. Dan tentunya setiap kelebihan ada kekurangan dan setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Share apabila berkenan, like bila terbantu, komen untuk saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. And next, sayonara.